Pagi MDC, semangat pagi hari ini, amin. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan ingin berbicara sesuatu yang penting bagi kita. Dan bulan ini kita sudah banyak belajar tentang eklesia, bagaimana Tuhan memanggil kita. Bukan hanya sekedar untuk berkumpul di ruangan gereja ini, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan lewat hidup Anda masing-masing Bapak Ibu Saudara. Dia memanggil kita dari terang kepada gelap, dari gelap kepada terang kepada gelap jadi gelap banget ya. Dari gelap kepada terang saudaraku, supaya apa? Supaya kita menyatakan terang Tuhan juga bagi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus mati untuk menebus kita supaya hanya sekedar kita masuk surga saja, maka setelah kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, seharusnya kita langsung hilang, langsung dibawa ke surga saja. Kalau itu satu-satunya tujuan, ya Tuhan menyelamatkan kita. Tapi kenapa setelah kita percaya kepada Kristus, kok kita masih ada di sini? Ya? Kok kita masih hidup sekian waktu lagi? Itu artinya ada sesuatu yang lain yang Tuhan pengen lakukan untuk hidup Anda, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bukan hanya melulu kekristenan itu soal masuk surga. Nah makanya kita baca di 1 Petrus 2 ayat 10, ini adalah bagian yang penting yang kita perlu pahami hari ini. 1 Petrus 2 ayat 10, Bapak Ibu Saudara, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Dalam bahasa Inggris terjemahannya bagus sekali Bapak Ibu ya. Kamu yang dahulu nothing, bukan siapa-siapa. Ya di mata Tuhan, waktu kita hidup dalam dosa, di mata Tuhan kita bukan siapa-siapa. Nothing, gitu ya. Tetapi setelah kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, dikatakan kamu sekarang telah menjadi umatnya. Bahkan bukan cuma umatnya, dikatakan kamu sekarang adalah anak-anak Allah yang hidup. Kita adalah anak-anaknya, dari nothing menjadi something. Dulunya kita bukan siapa-siapa, di Roma 3 itu dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan dikatakan di Roma pasal ketiga itu tidak seorang pun berguna. Artinya apa? Di mata Tuhan karena dosa ada dalam diri kita, di mata Tuhan kita ini nothing. Tapi kemudian dia ubah diri kita menjadi anaknya, kita menjadi something, sesuatu. Nah makanya saya munculkan di sini, dulu sebelumnya kita adalah seteru Allah, tetapi sekarang kita adalah anak Allah. Nah kenapa kita perlu tahu konsep ini, kenapa kita perlu tahu kebenaran ini? Emang apa artinya, apa yang bisa terjadi sebagai anak Allah? Nah ini pertanyaannya. Kalau saya sekarang menjadi anak Allah, emang kenapa Pak? Apa yang akan terjadi dalam hidup saya? Nah kita baca satu ayat menarik sekali, Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ini yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ketika dia sudah mengalami perubahan di dalam Kristus, dari seteru Allah menjadi anak Allah, apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Kenapa saya kasih warna biru Bapak Ibu Saudara? Karena ini penting. Murid Yesus yang sangat dahsyat membuat sejarah itu, sampai hari ini tulisan-tulisan mereka kita baca dan menjadi panduan bagi hidup kita. Tulisan mereka dipakai oleh Roh Kudus, dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kita pemahaman tentang Kristus dan bagaimana hidup dalam kekristenan. Bayangkan saudara, Alkitab yang saudara baca itu usianya sudah ratusan tahun. Bahkan 1000 tahun lebih beberapa tulisan di situ. Itu ditulisnya beberapa oleh siapa? Oleh dua orang ini, Petrus dan Yohanes. Tapi di situ dikatakan mereka itu siapa? Orang biasa yang tidak terpelajar. Bahkan dalam bahasa aslinya tidak terpelajar itu asal suku kata yang nanti bisa jadi idiot. Tentu saja Petrus dan Yohanes itu bukan orang idiot yang dalam artian gak bisa ngerti apa-apa gitu, bukan. Tapi maksudnya mereka itu dianggap bodoh, nothing, bukan siapa-siapa di mata pemimpin-pemimpin agama dan masyarakat pada waktu itu. Karena mereka dulunya tuh nelayan. Nelayan itu adalah level pekerjaan yang paling umum dari masyarakat pada waktu itu di Danau Galilea. Karena itu danaunya cukup besar, Bapak Ibu Saudara, rata-rata orang yang tinggal di situ jadi nelayan.
Nelayan itu bukan, wih kamu jadi nelayan, hebat banget ya. Aku pengen jadi nelayan kayak kamu. Enggak gitu kerjaannya. Ya, kalau lagi ngumpul ditanya kerjamu apa? Nelayan. Orang itu cuman, oh nelayan. Ya udah biasa aja. Ya, untuk jadi nelayan nggak perlu sekolah, nggak perlu gimana-gimana di zaman itu ya. Nggak perlu ngapa-ngapain, cukup lahir aja di Danau Galilea, deket-deket situ. Dengan sendirinya melihat aktivitas orang tua dan masyarakat di situ, ya jadilah mereka nelayan. Semua orang mungkin pada zaman itu yang tinggal di Danau Galilea untuk jadi nelayan sangat mudah. Bukan sesuatu yang wow gitu. Makanya waktu kemudian para pemimpin Yahudi ini melihat, kok mereka bisa dahsyat banget kalau ngomong itu, kan mereka diadili nih ceritanya di sidang gitu kan, dikasih pertanyaan-pertanyaan, mereka bisa menjawab dengan yakin dan jawabannya itu nggak bisa dijawab balik gitu. Ini membuat semua kaget. Ini siapa ini dua orang ini, Petrus dan Yohanes. Mereka mengetahui bahwa mereka nothing, mereka bukan siapa-siapa, mereka tidak terpelajar. Tapi belakangnya heranlah mereka dan mereka kemudian menyadari bahwa rupanya mereka pengikut Kristus. Nah ini keren nih. Orang yang tadinya bukan siapa-siapa, nothing di mata dunia. Tapi begitu diubah menjadi anak Allah. Wih ini keren nih. Something happen. Bapak Ibu Saudara, coba lihat orang di kiri kanannya sambil dengan tatapan mata. Nggak usah ngomong ya, pakai tatapan mata. Bilang dalam hati gini, something happen. Tapi dengan mata. Gitu saudara ya. Itu orang kalau dipindahkan dari seteru Allah menjadi anak Allah, dari yang bukan siapa-siapa menjadi something happen. Sesuatu terjadi dan orang heran, loh kok bisa kayak begini. Bapak Ibu, kalau Anda melihat hidup saya 20 tahun yang lalu, Anda tidak akan yakin mendengar saya bicara hari ini. Karena beberapa di antara Anda melihat saya dengan tatapan mata, ini orang kurus dari mana ya. Rambut udah krisis dini, agak-agak setengah-setengah gitu ya. Siapa ini? Apalagi Anda lihat saya 20 tahun yang lalu, saudara, lebih madesu saya 20 tahun yang lalu. Tapi oleh kuasa kasih karunia Kristus, saya yang nothing, yang bukan siapa-siapa, bisa dibawa Tuhan menjadi something. Nah ini yang terjadi pada anak Allah. Bukan cuma itu, satu lagi, Mazmur 78, keren banget. Mazmur 78, ayat 70. Dipilihnya Daud itu siapa? Daud itu bukan siapa-siapa. Kalau saudara baca sejarah hidupnya Daud itu anak yang ditolak oleh orang tuanya. Makanya dia pernah menulis di salah satu Mazmur bunyinya begini, meskipun ayahku dan ibuku menolak aku, tetapi engkau Tuhan menyambut aku. Itu tulisan Mazmur Daud. Jadi dia ini anak yang ditolak, diabaikan, disingkirkan, tidak dianggap. Buktinya apa? Waktu Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak dari bapaknya Daud ini, Tuhan suruh ke rumahnya Isai gitu ya. Salah satu anak Isai akan jadi raja. Lalu Samuel datang, panggil Isai, keluarkan semua anakmu karena hari ini Tuhan akan pilih salah satu anakmu jadi raja. Semua anak dikeluarin kecuali Daud. Daudnya nggak dianggap anak, saudara. Ditinggalin aja. Ya, kalau orang Jawa bilang angon wedus itu menggembalakan kambing dan domba, saudara. Tapi apa yang terjadi? Diambilnya Daud dari kandang kambing domba. Daud siapa? Bukan siapa-siapa, saudara. Tapi kalau Tuhan mengambilnya from nothing, bisa menjadi something. Sesuatu terjadi dalam hidupmu. Dari dua contoh ini, saudara, termasuk saya sendiri mengalaminya, saudara, saya menemukan satu kebenaran yang keren banget. Boleh dimunculkan statement saya? Masa lalu kita tidak mampu mengikat. Apa yang terjadi di belakang kita tidak mampu mengikat masa depan yang Tuhan pengen ciptakan dalam hidup kita. Kalau engkau pengen menciptakan masa depanmu sendiri, masa lalumu biasanya mengikat engkau, betul nggak? Saya pengen jadi pebisnis, tapi saya tidak lahir di keluarga pebisnis. Orang tua, kakek, nenek, buyut, engkong, cicit belum ya, cicit di bawah ya, ini di atas. Semua nenek moyang saya nggak ada yang pebisnis. Saya pengen jadi pebisnis. Gimana ya? Struggling. Kenapa? Karena masa lalunya ikut-ikut menggantoli hidup kita, sehingga waktu kita mau meng-create masa depan kita berat. Ya. Makanya yang sudah, maaf, ini bukan nyindir, ini contoh saja, maaf. Yang sudah pernah bercerai dan punya anak,
lalu kemudian memikirkan masa depan, berat ya jadi single mom ya, berat ya jadi single father ya. Mau meng-create masa depan, ada masa lalu yang membebani di belakang. Tidak mudah. Tapi kalau Tuhan yang mengerjakan, masa lalu itu tidak mengikat apa yang akan dikerjakan Tuhan di masa depan. Saya tambahkan lagi satu statement, penting sekali. Pekerjaan Tuhan tidak dibatasi oleh dimensi perjalanan kehidupan kita. Beberapa wajahnya bingung, Pak apa maksudnya sih Pak? Bisa lebih gampang nggak Pak? Ini saya kasih contohnya. Ya, boleh tadi tim worship, tim present worship, yang cowok-cowok maju ke depan, yang cowok-cowok saja ya. Ada berapa jumlahnya yang pria-pria? Ada 1, 2, 3, 4. Boleh maju ke depan, 4 pria tim present worship. Karena mereka begitu bersemangat loh Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak tahu Anda tadi bersemangat nggak? Mereka sih sangat semangat. Boleh di atas panggung ya. Lalu kemudian berbaris gitu kan ya. Berbaris ke arah sini ya. Nah lalu menghadap ke kanan. Iya, nah Bapak Ibu Saudara, mereka ini ibaratnya titik-titik momen kehidupan kita. Ya, tapi titik momen kehidupan kita nggak cuma 4 ya, banyak sekali. Tapi kalau saya mau jadikan perumpamaannya beneran, kita di ruangan ini juga nggak cukup. Misalnya, ini waktu kita kecil, TK, SD. Ini waktu kita sudah mulai SMA, kuliah. Ini waktu kita sudah mulai bekerja dan mulai mau menikah. Ini sudah menikah dan punya anak. Ini titik-titik kehidupan kita ada banyak di sepanjang hidup kita. Bapak Ibu. Dan mereka itu saling berhubungan. Lencang depan, gerak. Tahu ya lencang depan ya? Atau udah lupa lencang depan ya? Ada nggak sih lencang depan ya? Lencang kanan, lencang depan, benar nggak sih? Benar kan ya? Saya nggak hidup di zaman yang salah kan? Mereka berarti yang lupa ya, karena sudah lama nggak upacara. Lencang depan, betul. Nah mereka ini saling terhubung, titik-titik ini saling terhubung semua. Makanya saya bilang masa lalumu bisa sangat mempengaruhi masa depanmu. Karena mereka semua saling terhubung. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, ketika Tuhan bekerja, Tuhan bisa mengintervensi di titik manapun. Dia bisa mengintervensi, lalu kemudian dia bisa menciptakan masa depan yang baru. Intervensinya ke sana supaya jemaat kelihatan. Iya. Dan dia bisa menciptakan masa depan yang baru, tetap lencang depan. Saudara, ini yang terjadi. Sehingga masa depan yang akan tercipta tidak lagi dipengaruhi oleh semua titik-titik yang ada di belakangnya. Sudah nangkep maksud saya enggak? Boleh berikan tepuk tangan buat mereka yang memberikan, silakan. Ini yang saya maksud dengan pekerjaan Tuhan, intervensi Tuhan. Tidak diikat oleh masa lalumu. Ini kabar yang baik, kenapa? Karena berarti apapun masa lalumu, tidak relevan dan tidak mempengaruhi apa yang Tuhan mau create dalam hidupmu. Makanya ketika Daud dibikin mau jadi raja, tidak peduli belakang hidupnya itu apa. Dia dibuang, dia tidak dianggap, dia bukan siapa-siapa. Enggak ada urusannya karena begitu Tuhan bilang, aku mau jadikan kamu raja, jadilah dia akan jadi raja. Maka apa yang kau perbuat di belakang, di masa lalu hidupmu, kalau hari ini kau datang kepada Kristus di ruangan ini, di tempatmu, di rumahmu, engkau bilang, Tuhan aku mau siapkan diriku, aku mau berhenti, aku mau mengizinkan Yesus bekerja dalam hidupku, maka itu yang terjadi tadi, intervensi terjadi, dan dia akan mulai mengerjakan sesuatu, something happen, dan itu tidak diikat oleh masa lalumu, saudaraku. Ini harapan di dalam Kristus. Makanya kalau ada orang datang kepada Kristus bilang begini, Tuhan aku itu dulu begini, aku itu dulu begini, aku itu dulu melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bagi Tuhan nggak masalah. Tapi coba kalau Anda mau pinjam duit ke bank, ya datang ke bank, saya mau pinjam duit, masa lalumu penting bagi bank. Oh kamu udah nunggak sekian, enak aja saya nggak bisa pinjemin kamu duit, ya kamu ini tukang nunggak apa segala macam. Tapi kalau kita datang kepada Kristus, pemutihan. Ya. Kayak ke Pertamina, mulai dari nol ya Pak ya. Nah, itu yang terjadi. Dan kemudian masa depannya Tuhan akan create seperti yang dia inginkan, tanpa diikat oleh masa lalu. Saudara ini berita yang menarik, saya nggak tahu Anda senang nggak dengar berita ini. Kalau saya bersuka cita saudara, kenapa?
Saya nggak perlu minder, saya nggak perlu merendah diri, saya nggak perlu khawatir bahwa saya punya masa lalu buruk. Keluarga saya broken home, papa mama saya cerai, saya dulu bermasalah secara emosional parah sekali. Saya dulu itu social awkward, ya. Jadi kalau ketemu orang itu bingung mau ngomong apa, diem aja kayak orang paralyzed, nggak jelas banget, madesu. Kalau Anda lihat saya 20 tahun yang lalu, sangat madesu. Kalau di sini kan masa depan cerah, MDC. Kalau saya madesu, masa depan suram, saudara. Ya, dulu 20 tahun lalu saya berantakan banget, tapi Tuhan intervensi, bring from nothing become something, saudara. It happened, itu terjadi pada saya, pada semua yang tercatat di Alkitab, termasuk bisa terjadi pada Anda juga, saudara, pada pagi hari ini. Kalau Anda mengizinkan intervensi itu datang. Wah, makanya saya kasih gambar ini contoh perumpamaan yang tadi, yang lebih gampang aja. Nah, lalu bagaimana cara Tuhan mentransformasi? From nothing to be something, kan bagus ya tadi ceritanya ya. Wah, Daud jadi keren, jadi raja, murid-murid Yesus yang tadinya nggak ngerti apa-apa, tidak terpelajar, dipandang rendah. Jadi history maker, hebat banget. Ceritanya Musa dulu begini. Kalau kita baca cerita di Alkitab, keren ya, aku mau jadi kayak gitu. Kita maunya langsung yang ujungnya. Betul ya? Sukanya kalau lihat orang-orang hebat ya, startup founder, misalkan gitu ya. Pebisnis ini, penyanyi ini yang udah hebat-hebat, kita pengennya langsung di situ. Langsung di hebatnya. Orang Kristen suka gitu juga sama Tuhan. Tuhan jadikan aku ini, jadikan aku ini, jadikan aku ini. Tuhan bilang, oke, aku akan jadikan kau luar biasa. Tapi saudara harus tahu, nggak dalam semalam, langsung jadi luar biasa. Ini problem kita. Saya lihat beberapa wajah-wajah di sini, ya, ada yang investor saham, ceile, kan lagi trending ya, invest saham sama kripto lagi, ya kan? Tenang, saya nggak bahas boleh atau enggak, ya, itu biar penatua di sini aja yang bahas. Tapi saya akan bahas tentang ini. Orang baru install aplikasi trading saham, baru pertama kalinya dia mengenal trading saham, berharap dalam 1 minggu kaya raya kayak Warren Buffett. Dipikir cuman buy, sell, bukan soal ngekliknya Bapak Ibu ya. Kapan ngeklik, kenapa saya ngeklik, itu yang lebih penting. Dalam seminggu, dalam sebulan dia bayangannya nanti tahun depan aku bisa resign ya. Tahun depan resign, 2 tahun lagi aku punya passive income. Nonton Netflix tapi duit masuk. Saya juga mau Pak. Nggak ada yang nggak mau, semua mau ya. Tidur-tiduran, duit masuk, passive income, financial freedom. Mimpinya udah kayak begitu, tidak dalam semalam Bapak Ibu. Tahukah Anda Warren Buffett mulai belajar trading saham waktu umur 11 tahun. 11 tahun saudara. Dan 40 tahun kemudian, baru kemudian dia mulai jago. 40 tahun kemudian. Jadi kalau Anda mau sejago Warren Buffett, berapa tahun umur yang Anda punya? Nangkep maksud saya enggak, saudara? Tidak dalam semalam, itu pula yang terjadi. Cara Tuhan mentransformasi kita from nothing to something. Tidak dalam semalam. Kalau saudara lihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa hidupnya. Anda pikir itu cuman ikut retret, doa, tumpang tangan, tumbang. Besoknya langsung hebat, sakti gitu ya, kudus hidupnya. Wah luar biasa dipakai Tuhan. Enggak saudara. Makanya bagaimana caranya? Ada 2 titik penting saudara. Coba tepuk orang di sebelah kanannya pelan aja ya. Bilang begini, penting. 1, 2, 3, penting. Ya kalau agak takut menular, toel pakai jari aja, ding gitu doang ya. Kalau masih takut juga nggak apa-apa, nggak usah sentuhan, tapi wajahnya digini-gini. Boleh dimunculkan? Ayat berikut ini penting sekali, saudara. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Nah ini bagian yang biru penting nih. Memang biji itu yang paling kecil. Biji itu nothing. Nggak ada apa-apanya. Dia paling kecil di antara yang semua jenis sayur-sayuran. Biji sesawi itu. Saudara pernah lihat barangnya nggak biji sesawi? Kayak biji wijen saudara. 1 biji tapi bukan ratusan. 1, kecil sekali. Memang dia nothing. Dia bukan siapa-siapa. Dia yang terkecil dikatakan. Tapi, nah ya,
Tetapi apabila sudah apa saudaraku? Tumbuh, makanya saya tebelin itu kata-kata, tumbuh. Sesawi itu become something, lebih besar daripada sayuran yang lain. Padahal waktu jadi biji, dia yang paling kecil. Tapi begitu tumbuh, dia lebih besar daripada yang lain. Dikatakan bahkan menjadi pohon sehingga burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Pernikahanmu waktu mulai kelihatannya paling diremehin. Karena keuangan susah, tampak nggak meyakinkan, masih ngontrak dan sebagainya, bla bla bla. Tapi kalau pernikahanmu tumbuh di dalam Kristus 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, yang meremehkan kamu bersarang di pernikahanmu, mampir ke rumah, tanya, kok kalian menikah 15 tahun ketawa-ketawa terus? Kami di tahun kedua aja udah gampar-gamparan. Ceritakan pada kami, tuh kan mulai bersarang. Padahal waktu resepsinya yang tadinya menghina-hina tadi, wuss, pestanya udah kayak luar biasa banget. Sementara kita aduh susah banget, ya kayaknya gak meyakinkan sampai orang tua kita yakin mau nikah. Gak mau ditunda 30 tahun lagi aja. Ya, karena kayaknya 30 tahun lagi kamu juga kayaknya masih berat deh. Ya, gak meyakinkan, kecil, nothing, gak dianggap. Tapi ketika sudah tumbuh, kata tumbuh penting. Tumbuh itu tidak semalam. Sudah ada yang punya anak, baru lahir, dalam semalam besoknya udah tinggi kumisan, ya berotot, gitu. Sudah ngeri kali. Ya, baru lahir, masih di rumah sakit kan, hari kedua kan besoknya, mana anak saya? Buka pintu, halo ma. Sudah akan bilang, siapa kamu? Tumbuh tuh gak kayak gitu saudara. Tumbuh itu day by day, nggak berasa. Ya, tumbuh itu berasanya setelah 5 tahun kemudian, before after. Wah, dulu kamu segini, sekarang segini. Itu namanya tumbuh. Orang Kristen nggak suka yang begini, sukanya yang aneh tadi. Hari ini besok apa mama? Sukanya yang gitu orang Kristen. Makanya aneh kan kelakuan-kelakuannya jadinya. Karena sukanya yang aneh-aneh, saudara. Padahal yang benar apa? Tumbuh. Makanya statementnya boleh dikeluarkan. Pertumbuhan itu bicara soal proses dan tahap. Nggak langsung. Saudara mau jago sesuatu, nggak langsung. Loh tapi saya berbakat loh Pak, saya berbakat nyanyi. Anda berbakat nyanyi dengan ahli menyanyi, itu beda. Ada orang berbakat musik, tapi nggak ahli-ahli juga main musik. Kenapa? Karena nggak tumbuh. Bijinya ada, tapi nggak ditumbuhkan. Beda saudara, makanya tumbuh itu ada tahapannya. Pemula, menengah, ahli, master, ada tahapannya. Dikatakan di situ saudara statement saya, daily, bukan momentum. Nggak mengandalkan kebaktian minggu saja, saudara, ini momentum. Ya, pas ngumpul rame-rame, wah lebih seru ya kan, apalagi kalau yang khotbah ganteng seperti saya. Enggak, bercanda saudara ya. Wah momentum dapat, tapi kekristenanmu tidak dibangun atas dasar momentum itu. Kekristenanmu dibangun atas dasar apa? Setiap hari apa yang kau lakukan. Kalau hari Minggu saudara nyembah Tuhan, tapi setiap hari saudara nggak nyembah Tuhan, saudara nggak tumbuh. Saudara tumbuhnya cuma seminggu sekali. Saudara tumbuh seminggu sekali, setahun cuma 52 kali saudara. Kapan jadinya? Tanya saudara yang suka nge-gym, kebetulan saya nge-gym gak jadi-jadi juga. Tanya yang jadi saudara badannya, nggak dalam semalam, tapi ada rutinitasnya. Makanya dikatakan di situ, konsistensi bukan sensasi. Konsisten bukan sensasi. Saya dulu pelayanan musik juga. Waktu saya masih muda, sekarang juga muda loh, wajah saya kan masih muda ya. Waktu saya umur masih ya 20-an awal gitu ya, pelayanan musik. Saya waktu itu main gitar bass. Saya pengennya itu langsung yang wah sakti gitu saudara kalau main gitu. Wah yang pakai lidah juga bisa main gitu ya. Wah keren banget. Tapi saya sok-sokan, ya nggak bisa-bisa juga. Kenapa? Karena saya nggak pernah konsisten latihan. Waktu saya dikasih tahu latihannya gimana supaya jago begitu. Ada namanya fingering.
Fingering itu pakai jari kiri ya. Katanya beberapa teman-teman saya yang beneran latihan, itu setiap hari sejam sampai 2 jam fingering, saudara. Sambil nonton sinetron, ngemil, tangan kirinya gitu terus. Makanya begitu dia sakti, jago banget saudara, tangannya bisa gerak sendiri. Nggak pakai mikir, wah hebat banget. Lah saya males disuruh kayak gitu. Baru 5 menit, apa ini? Ah udahlah nggak usah, makanya saya nggak sakti-sakti. Main gitar bassnya. Kekristenanmu tidak akan kuat kalau engkau cuma mengandalkan momentum dan sensasi. Ih, siapa pembicaranya? Wah yang itu, yang hebat, lempar jaket semua turun. Turun apa? Jangan turun berok ya. Lempar jaket, wah semua tumbang apa, wah kita datang yuk, datang. Kita pikir satu kali momentum itu, sensasi itu, kekristenan kita jadi kuat. Enggak, saudara hari ini Anda bisa tumbuh seperti ini, bukan karena satu kali makanan yang enak dan besar, betul enggak? Anda mungkin pernah makan enak, besar, all you can eat, wah, tapi itu enggak bikin Anda tumbuh. Yang bikin Anda tumbuh karena setiap hari Anda makan 3 kali sehari apapun makanan yang Anda konsumsi. Kadang enak, kadang membosankan, kadang Anda pengen makan, kadang Anda nggak pengen makan. Tapi itu yang menumbuhkan Anda. Kekristenan dibangun model kayak gitu, saudara. Kadang datang kebaktian di gereja, membosankan, kadang iya. Kalau Anda pas nggak seneng pilihan lagu WL-nya, kalau lagunya ini nggak dapet saya, kadang begitu. Tapi Anda harus paksa tetap datang, kenapa? Itu yang menumbuhkan saudara. Itu yang mengubah Anda dari nothing becoming something, saudara. Saat teduh. Siapa yang excited saat teduh? Duh, saat teduh, bangun pagi, kalau enggak sebelum tidur, baca Alkitab. Alkitabnya itu lagi, itu lagi. Lah iya, masa Alkitab ganti-ganti? Alkitab kok isinya ini terus? Lah kalau Alkitabnya isinya beda-beda ya Anda pusing lah. Ya memang isinya itu terus. Duh bosen Kak, yang gini-gini bosen. Ikut, kalau di sini namanya apa ya, komsel ya. Saya taunya kesan soalnya. Ya, ada kesan, ada pesan juga ya. Kesan dan pesan, komsel ya. Duh ikut komsel, bosen pakai Zoom. Ya, cuman liatin layar-layar. Hai. Tapi itu yang menumbuhkan saudara. Orang-orang hebat bertumbuh, becoming something. Bukan karena hal-hal yang menyenangkan saja saudara. Hal-hal yang membosankan juga. Tanyalah siapapun. Apalagi di dalam kerohanianmu. Makanya hal-hal yang basic, baca Alkitab, berdoa, ibadah, berkomunitas. Semembosankan apapun engkau tidak boleh tinggalkan. Itu yang menumbuhkan saudara. Paksa dirimu untuk ikut. Terus boleh dimunculkan berikutnya. Tetapi dengan teguh berpegang, Efesus 4 ayat 13 ya. Di dalam kebenaran, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal dan ke arah Dia. Jadi kunci pertumbuhan ada 2. Dalam segala hal tapi ke arah Kristus. Karena ada orang yang bertumbuh dalam segala hal tapi nggak ke arah Kristus. Makanya from nothing, still nothing. Enak aja Pak, still nothing. Duit saya tambah banyak loh. Pabrik saya gede. Di mata Kristus, kalau itu bukan untuk tujuan ilahi, nothing. Makanya bukan cuma bertumbuh dalam segala hal, tapi juga mengarah kepada Kristus. Boleh nggak bertumbuh keuangannya? Boleh, tapi tetap mengarah pada Kristus. Jangan sampai bertumbuh keuangannya, tapi kemudian melenceng dari Kristus. Nah itu pernah terjadi, satu orang Demas namanya, itu timnya Paulus. Dalam satu suratnya Paulus bilang begini, Demas telah meninggalkan kita semua karena dia mencintai dunia. Padahal Demas dulu waktu pelayanan sampai di penjara-penjara. Tapi begitu tidak ke arah Kristus, dia tinggalkan. Bertumbuh dalam segala hal, tapi ke arah Kristus. Nah bagaimana cara Tuhan mengubah kita from nothing becoming something? Lewat pertumbuhan. Pertumbuhan itu bertahap, ada prosesnya, kadang-kadang membosankan, tapi tetap kita lakukan juga. Jangan bangun hidupmu di atas dasar yang sensasional. Karena yang sensasional tidak datang setiap hari. Kalau yang sensasional datang setiap hari, Anda pun akan menganggap itu membosankan dan tidak sensasional lagi.
Jadi kalau Anda menggantungkan diri pada pertumbuhan yang sensasional, wah yang hebat-hebat, yang keren-keren, saudara nggak akan bertumbuh. Daud bisa jadi raja, butuh lebih dari 15 tahun. Sejak dia diumumkan akan jadi raja. 15 tahun itu ngapain dia? Nah ini yang saya mau bahas. Berikutnya, boleh dimunculkan ayatnya. Yakobus 1, ayat 3-4. Bagaimana cara Tuhan mengubah dari nothing from something, selain lewat pertumbuhan, yang kedua ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian, makanya saya kasih warna biru. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarkanlah ketekunan itu akhirnya memperoleh buah yang matang, become something. Tadinya nggak ada apa-apa, tapi karena saudara bertekun ketika terjadi ujian, ketekunanmu di tengah kesulitan itu akhirnya menghasilkan something. Yaitu apa? Buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara ingat di awal tadi saya bilang, Tuhan memanggil kita dari gelap ke terang, bukan cuma buat masuk surga. Kalau cuma buat masuk surga, begitu kita terima Yesus, hilang kita dibawa ke surga. Tapi kita tinggal di dunia ini menjadi eklesia. Eklesia itu apa? Diutus untuk menyatakan sesuatu. Dipanggil dari gelap ke terang untuk menunjukkan terang Kristus itu modelnya kayak gini. Gimana cara orang lihat terang Kristus modelnya kayak gini? Kita harus berdampak. Kita harus menjadi something. Kita nggak boleh begini-begini aja. Itu sebabnya dia pengen kita bertumbuh. Kedua, itu sebabnya dia mengizinkan untuk kita mengalami kesulitan hidup. Kenapa? Karena kesulitan juga menumbuhkan. Lewat kesulitan, kemudian kita akan menemukan buah-buah dalam hidup kita. Makanya saudaraku, yang namanya kesulitan itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Mau jadi orang Kristen, mau jadi orang ateis, hidup tetap ada kesulitan. Jadi kalau ada orang Kristen yang menjadi Kristen, ikut Yesus, berharap hidupnya jadi nggak sulit lagi, maaf, salah alamat Pak. Salah alamat. Karena justru waktu ikut Kristus, bagus. Saya akan siapkan kamu menjadi pahlawan Tuhan. Caranya gimana? Diizinkan masuk ke dalam kesulitan. Saudara saya cerita Daud, kenapa butuh 15 tahun lebih, saudara mau jadi raja? Karena Tuhan perlu menyiapkan Daud. Karena waktu itu usianya masih muda dan pengalamannya belum banyak. Maka Tuhan perlu menyiapkan, memimpin bangsa Israel, menurut saya kayaknya lebih susah daripada memimpin Indonesia. Kelihatannya memimpin Indonesia aja udah setengah mati, tapi kalau saudara lihat perjalanan Musa memimpin bangsa Israel, ini bangsa dikatakan, Tuhan sendiri loh yang bilang loh, bukan manusia, Tuhan yang bilang, ini bangsa tegar tengkuk. Saudara tahu nggak tegar tengkuk? Tengkuk itu kan di sini ya, tegar. Jadi, apa lo? Itu Israel tuh kayak gitu. Ya, dikasih tahu nggak mau ya, pura-puranya bertobat, habis itu enggak ya kan malah makin nyolot. Itu Israel. Daud yang masih anak kemarin sore, memang Tuhan siapkan jadi raja. Tapi supaya dia menjadi raja, dia perlu melewati susahnya kehidupan. Yang membedakan adalah Daud melewati bersama Kristus. Jadi apa bedanya orang yang kenal Tuhan dengan enggak Pak? Kalau ternyata hidupnya sama-sama mengalami kesulitan. Bedanya jelas. Orang yang enggak kenal Tuhan, dia akan menghadapi kesulitan itu dengan kekuatannya sendiri. Makanya amsyong. Tapi orang yang kenal Tuhan, masalahnya sama, kesulitannya sama, bahkan mungkin lebih besar. Tapi dia tidak sendirian. Dia menjalani bersama Kristus, itu sebabnya dia diubah dari titik ke titik. Diubah semakin kuat, semakin ahli, semakin penuh hikmat. Sehingga kemudian dari biji sesawi yang kecil, dia tumbuh menjadi pohon yang besar. Dan banyak orang bersarang di hidup orang ini. Lewat apa? Salah satunya kesulitan. Makanya hari ini kalau hidup Anda sedang menghadapi kesulitan, saudara harus lihat begini loh. Apalagi yang Tuhan mau siapkan buat hidup saya. Apalagi yang Tuhan mau kuatkan dalam hidup saya. Karena kalau dia izinkan saya ngalamin kesulitan, berarti dia mau kuatkan saya, dia mau equip saya, dia mau tambahkan sesuatu dalam hidup saya.
Saudara, saya ada di level seperti hari ini, melewati hidup yang sulit sekali, saudara. Kapan-kapan undang saya 72 kali lagi. Ya, setahun cuma 52 minggu, Pak. 72 mah nggak cukup. Bercanda. Kapan-kapan saya akan ceritakan perjalanan hidup saya, saudara. Banyak sekali yang menyebalkan, saudara ya. Bahkan dulu sebelum saya mengerti, saya tuh sering protes sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, aku ini udah bertobat dari sejak SMP loh Tuhan. Saya dibaptis itu dari sejak kelas 1 SMP, saudara. Saya ikut engkau sungguh-sungguh. Kenapa hidup saya susah amat? Mau menikah nggak punya duit, mau beli rumah nggak ada duitnya, pengen punya mobil setengah mati susah banget. Kerjaan merintis, nggak ada modal, nggak ada koneksi, wah susah banget hidup saya. Padahal saya ikut Yesus. Kok bisa gitu Tuhan? Sekarang saya mengerti. Karena dia siapkan saya untuk menjadi pahlawan Tuhan. Saudara, tahu bedanya Satpam sama Kopassus nggak? Satpam nggak pakai pelatihan, saudara. Hari ini saya mau jadi Satpam, ya asalkan dibutuhkan, saudara bisa jadi Satpam langsung. Maaf, bukan mengecilkan profesi Satpam. Kalau ada di antara kita yang di sini ada Satpam, bukan maksudnya itu. Tapi maksud saya begini, kalau mau jadi Kopassus, tidak semudah itu. Saya dengar latihannya Kopassus, saudara, diturunkan di tengah hutan 1 minggu. Cuman dikasih belati 1. Suruh bertahan hidup 1 minggu. Karena mereka sudah diajari bagaimana menangkap ular, makan dari getah-getahan pohon, bertahan hidup dari binatang buas. Mereka sudah diajari. Seminggu tidak ada siapa-siapa, cuman pegang belati doang, hidup. Maaf, bukan maksudnya mengecilkan profesi. Tapi kalau Satpam ditaruh di hutan, 1 minggu, cuman dikasih belati, dan dia tidak pernah diajari apa-apa. Nggak nyampe seminggu, saudara. Jadi hidup Anda hari ini, kalau diizinkan Tuhan, mengalami kesulitan, karena Anda Kopassus. Karena Anda orang yang khusus, yang dia mau siapkan untuk sesuatu yang besar dalam hidup Anda. Saya nggak mau Pak, saya mau jadi Satpam aja. Ya sudah, nggak apa-apa juga. Tapi saya berdoa jemaat di MDC, jangan jadi anak Kristen, orang Kristen yang gampangan. Jadilah orang Kristen yang kuat. Ketika kesulitan datang, kita nggak menje-menje. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan apalagi yang kau siapkan? Salah satu perjalanan Daud menjadi raja, titik pentingnya mengalahkan Goliat. Tapi sebelum dia mengalahkan Goliat, dia berhadapan dengan beruang dan singa hampir seminggu beberapa kali. Mencoba mencuri kambing dombanya, dihadapi beruang dan singa. Makanya waktu Goliat datang, dia tidak gentar. Jadi hari ini kalau beruang dan singa mendatangi hidupmu, saudara disiapkan karena sebentar lagi saudara akan mengalahkan Goliat. Setelah saudara mengalahkan Goliat, hidupmu akan dibawa makin becoming something. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terutama Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini engkau mengalami kesulitan dalam hidupmu, engkau yang sedang tawar hati, engkau yang sedang lemah hatimu, saya berdoa pagi hari ini Tuhan ada kekuatan yang kau berikan di tengah-tengah kami. Hiburkan kami, segarkan kami kembali, bangkitkan iman kami. Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap iman yang lemah dibangkitkan pada siang hari ini. Setiap keyakinan, kepercayaan, pengharapan yang sudah luntur, maka pagi hari ini dimunculkan kembali dalam nama Yesus. Hatimu yang gentar, hatimu yang takut, jangan takut lagi pada hari ini. Sebab firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Engkau tidak ditinggalkan sendirian. Engkau tidak ditinggalkan tanpa siapa-siapa. Engkau berjalan bersama dengan Kristus. Tuhan, biarlah mulai hari ini kami menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup kami. Kami tidak lagi gentar, kami tidak lagi takut, kami tidak lagi tawar hati dan kecil hati. Tapi biarlah mulai hari ini kekuatan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Firman yang kami dengar kepada mereka yang membuka rohnya dan mengizinkan rohnya dijamah oleh firman. Biarlah firman ini pagi hari ini bertumbuh, berlipat ganda, menghasilkan kekuatan dalam hidup mereka. Sehingga mereka from nothing becoming something. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus jagai kami, firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.